Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Selamat datang di podcast ini, sebuah perjalanan untuk mengenang dan menghidupkan kembali kisah-kisah pahlawan yang tidak hanya ditorehkan dalam buku sejarah, tetapi di hati setiap generasi bangsa. Pada episode kali ini, kita akan membahas seorang tokoh yang sangat asik untuk dikenal. Namun, sebelum mengenal tokoh tersebut lebih dalam, mari kita menggali kisah pertempuran 5 hari di Semarang. Yuk simak videonya! Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada bulan Oktober 1945, tepatnya dari tanggal 15 sampai 19 Oktober. Waktu itu, Indonesia masih dalam masa transisi setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dan Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Nah, di Semarang, sebuah kota penting di Jawa Tengah, pasukan Jepang yang dulu menguasai Indonesia gak mau menyerahkan senjata mereka ke pasukan Indonesia yang baru saja dibentuk, yaitu Badan Keamanan Rakyat dan pemuda-pemuda yang penuh semangat. Gara-gara ketegangan yang makin memuncak, sempat terjadi pembantaian terhadap warga sipil Jepang, yang akhirnya memicu pertempuran besar antara pasukan Indonesia dan Jepang. Meskipun pasukan Jepang yang dikenal dengan nama Kido Butai sudah berpengalaman dalam perang, mereka nggak mudah loh mengalahkan semangat juang para pemuda Indonesia yang penuh keberanian. Kenapa ini penting? Karena ini adalah pertempuran pertama yang melibatkan militer Indonesia setelah Jepang menyerah. Di sini, para pemuda Indonesia bertempur dengan semangat yang luar biasa, meskipun tanpa taktik dan persiapan yang matang. Mereka hanya punya tekad yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Tapi, siapa aja sih yang terlibat dalam pertempuran ini? Ada beberapa tokoh penting yang namanya dikenal dalam sejarah, antara lain Dr. Karyadi. Beliau adalah seorang dokter yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua, Mr. Wongsonegoro. Beliau gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Ketiga, Mayor Kido. Dia adalah pimpinan pasukan Jepang Kido Butai yang jadi musuh dalam pertempuran ini. Keempat, Dr. Kiki Sonarti. Beliau adalah istri dari Dr. Karyadi yang ikut berjuang juga. Kelima, ada Kasman Singodimejo. Beliau adalah perwakilan Indonesia yang ikut melakukan perundingan gencatan senjata. Dan yang terakhir, ada Jenderal Nakamura. Dia adalah perwira tinggi Jepang yang akhirnya ditangkap oleh pasukan TKR. Pada akhirnya, meskipun pasukan Kido Butai sempat menguasai beberapa gedung strategis, semangat juang para pemuda Indonesia nggak bisa dipadamkan begitu saja loh. Mereka terus bertahan dan berjuang untuk Indonesia merdeka, meskipun dengan banyak pengorbanan. Bagaimana nih teman-teman? Setelah melihat video terkait pertempuran 5 hari di Semarang, terdapat tokoh yang tidak lupa dengan jasanya dalam bidang medis. Ya, ada yang tahu siapa beliau? Ya, beliau adalah Dr. Karyadi. Pasti kalian asing kan dengan nama ini? Apakah kalian tahu bahwa Dr. Karyadi terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang? Dr. Karyadi lahir di Gondang Legi, Malang pada 15 September 1905. Dia seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan rakyat Indonesia. Bahkan, dia menjabat sebagai kepala laboratorium di Rumah Sakit Rakyat di Semarang, yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Dr. Karyadi. Waktu itu, Semarang lagi dalam situasi yang sangat genting. Jepang masih menguasai Indonesia dan situasi makin mencekam. Tapi, meskipun kondisi lagi berbahaya, Dr. Karyadi nggak berhenti menjalankan tugasnya untuk membantu warga Semarang. Salah satu momen penting terjadi setelah maghrib, ketika Dr. Karyadi menerima telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang meminta agar ia memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun. Meskipun istrinya, Dr. Kiki Sunarti, mencoba mencegah pergi karena situasi yang berbahaya, Dr. Karyadi merasa perlu menyelidiki kebenaran desas-desus tersebut demi nyawa ribuan warga Semarang.
Dalam perjalanan menuju reservoi Siranda, ternyata mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Dr. Karyadi yang saat itu duduk di mobil bersama dengan tentara pelajar yang menyopirinya ditembak dengan sangat kejam. Mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya sekitar pukul 23.30 WIB saat Dr. Karyadi dibawa ke ruang bedah, kondisinya sudah sangat kritis dan akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 40 tahun. Kematian Dr. Karyadi itu sangat mengharukan dan jadi simbol perjuangan rakyat Semarang. Dia rela berkorban demi nyawa orang banyak, meskipun tahu ada resiko besar yang harus dia hadapi. Bagaimana nih menurut kalian akhir dari pertempuran 5 hari di Semarang? Apa sih dampak yang ditinggalkan oleh peristiwa ini bagi bangsa Indonesia? Setelah melewati 5 hari pertempuran yang sangat sengit, pada 19 Oktober akhirnya pertempuran ini berakhir. Tapi meskipun secara militer Indonesia belum bisa mengalahkan pasukan Jepang, perjuangan ini memberikan kemenangan moral yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Meskipun banyak korban jiwa, termasuk Dr. Karyadi yang gugur dalam pertempuran ini, semangat perjuangan rakyat Indonesia enggak bisa dihentikan. Mereka enggak takut berkorban demi kemerdekaan. Pada 20 Oktober 1945, akhirnya pertempuran benar-benar berhenti, dan rakyat Semarang bisa merasa lega karena perang sudah selesai. Tapi, apa yang sudah terjadi di Semarang nggak bisa dilupakan begitu saja. Jumlah korban pertempuran di Semarang masih sulit dipastikan sampai sekarang. Yang jelas jumlahnya sangat besar, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pertempuran di daerah lain. Pertempuran di Semarang itu penuh dengan kekejaman dan kekerasan yang nggak terbayangkan. Banyak orang yang kehilangan nyawa dan itu jadi salah satu bagian tragis dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, mari kita bicara tentang Dr. Karyadi lagi. Sebagai penghargaan atas jasa beliau, pada tahun 1964, RSUP Pususara yang jadi rumah sakit tempat Dr. Karyadi bekerja, diganti namanya jadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Bahkan, pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1968, Dr. Karyadi dianugerahi Satellite Lencana Kebaktian Sosial oleh Presiden Soeharto. Secara anumerta yang artinya dia dihargai atas pengorbanannya yang luar biasa. Hingga hari ini, kita nggak boleh lupa sama perjuangan Dr. Karyadi dan para pahlawan lainnya dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Setiap kali kita melangkah di kota Semarang, kita harus ingat sama mereka yang telah berkorban demi kebebasan kita. Dr. Karyadi adalah salah satu contoh orang yang memilih untuk berjuang menjalankan tugas kemanusiaannya, bahkan sampai akhir hayatnya. Demikianlah kisah Dr. Karyadi dan pertempuran 5 hari di Semarang. Sebuah catatan heroik yang tidak pernah terlupakan. Dari sini kita bisa belajar bahwa yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan dari pahlawan bangsa. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai jasa para pahlawan dan meneruskan semangat perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.